Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga baik semuanya. Oke, sebelum kita melakukan pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai lanjutan materi. Kemarin kita sudah membahas tentang indikator asam dan basa. Nah, sekarang kita akan membahas lanjutannya. Oke, untuk mengetahui suatu larutan itu asam atau basa, atau untuk mengidentifikasi, bisa menggunakan pH gitu ya. Kita tahu bahwasanya asam itu pH-nya kurang dari 7. Nah, basa itu pH-nya lebih dari 7. Nah, untuk mengetahui pH biasanya kita menggunakan kertas lakmus, bisa menggunakan kertas universal, pH universal dan lain-lain. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui pH-nya itu dengan mengetahui kekuatan asam dan basanya. Nah, jadi kita akan membahas tentang kekuatan asam basa dari larutannya. Oke, yang pertama, derajat keasaman atau pH itu kita bahwasanya dapat ditentukan dengan berdasarkan harga derajat keasaman atau pH. Sebelum menghitung pH harus mengetahui dulu kekuatan asam dan basa terlebih dahulu. Kita tahu mungkin materi dulu kelas 1 mengenai larutan elektrolit non elektrolit. Kita tahu bahwa kalau larutan elektrolit, mungkin kalau dulu kalian pernah melakukan praktikum, larutan elektrolit itu yang dapat dengan ciri-ciri nyala lampu terang, ada gelembung gas. Nah, itu termasuk elektrolit kuat. Nah, di mana elektrolit kuat itu terdiri dari asam kuat dan basa kuat. Sedangkan yang menghasilkan lampunya redup atau mungkin tidak nyala atau mungkin gelembung gas sedikit termasuk elektrolit lemah, di mana elektrolit lemah itu terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Seperti itu. Nah, kemudian selain dengan hubungannya dengan larutan elektrolit, ada hubungannya kekuatan asam basa itu dengan pH. Kita tahu bahwasanya pH larutan dengan konsentrasi yang sama. Nah, di mana kekuatan asam basa dapat ditentukan dari pH larutan dengan konsentrasi yang sama. pH asam kuat lebih kecil dibandingkan pH asam lemah. Sedangkan pH basa kuat lebih besar dibandingkan basa lemah. Jadi kebalikannya. Jadi itu pH asam kuat tuh lebih kecil. Nah, ini ada rentangnya. Semisal kalau asam kuat itu terkisar antara 1 sampai 2 pH-nya. Kalau basa 3 sampai 5. Kalau pOH atau pOH itu berarti kan basa ya, basa kuat tuh ada yang kecil, pH-nya adalah 12 sampai 13, di mana harga pOH atau harga pH kecil itu sekitar antara 9 sampai 11. Oke. Nah, kita tahu bahwa tadi asam basa itu ada yang asam kuat, ada yang lemah. Nah, kita pelajari yang pelan-pelan dulu. Yang pertama dulu antara asam kuat dan basa kuat. Oke, soal asam kuat kita tahu bahwa pengertiannya asam itu ada H atau pH gitu ya. Nah, konsentrasi ion H+ atau mungkin asam kuat itu bisa termasuk, itu ada HBr, ada HI, ada HNO3, ada HCl4, ada satu lagi HCl, saya lupa itu kan ya, ada HCl, ada H2SO4. Itu termasuk asam kuat. Nah, saya harap kalian nanti bisa mencari contoh asam kuat yang lebih banyak lagi, karena banyak sekali contoh-contoh dari asam kuat itu sendiri. Nah, untuk mengetahui konsentrasi ion H+ atau mungkin konsentrasinya, kan karena asam itu identik dengan H+ ya. Kalau asam itu identik dengan H tuh. Identik dengan H, Masya Allah. Sorry, tulisan jelek. Identik dengan H+. Nah, kita harus tahu cari dulu ion H+-nya. Nah, cara menghitungnya gimana? Untuk mengetahui cara hitungnya, H+ rumusnya adalah A kali Ma, di mana A itu merupakan jumlah atom H+ yang dilepas. Ingat rumus pengionan? Nah, kalau M itu adalah kemolaran atau molaritas. Nah,
mungkin dulu kelas 1 sudah pernah tentang stoikiometri. Nah, itu ada. Nah, ini termasuk asam kuat. Kemudian yang kedua adalah basa kuat. Kalau basa kuat itu unsur-unsurnya biasanya terdiri dari golongan 1A dan golongan 2A. Golongan 1A ada apa aja? Ada Li, ada K, ada Na, ada Rb, ada Fr dan lain-lain. Kalau golongan 2A apa? Ada Mg, ada Ba, BE, ada CA, ada RN dan lain-lain. Nah, itu kalian bisa melihat di SPU, sistem periodik unsur. Nah, itu contohnya KOH, RBOH, CaOH 2 kali, SROH 2 kali. Itu belum itu angka 2-nya. Nah, kalau tadi konsentrasi H+ karena dia asam, ini adalah basa, yaitu konsentrasi ion OH-. Nah, konsentrasi ion OH- dapat dihitung secara stoikiometri sesuai koefisien ion OH- yang dihasilkan dan koefisien senyawa asalnya. Nah, konsentrasi ion OH- dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi ingat ya, kuat itu rumusnya sama. Intinya kalau asam H+, kalau basa OH-, rumusnya sama yang kuat. Rumusnya gimana? Rumusnya kalau asam A, kalau basa B. B dikali Mb. Nah, di mana B? Kalau AB itu adalah jumlah atom OH- yang dilepas. Oke, ingat ya, kalau basa itu adalah OH-, kalau asam itu adalah H+. Nah, kalau basa berarti OH- yang dilepas. Kalau M, simbol M itu adalah kemolaran atau molaritas. Nah, dimana OH- itu sama dengan B dikali Mb, dimana B-nya sendiri jumlah atom OH- yang dilepas. Nah, Mb-nya berapa kemolarannya. Nah, untuk mengetahui pH, rumus pada dasarnya pH POH itu adalah pH sama dengan min log H+. Begitu pula dengan OH-. POH atau POH ini karena dia bentuk basa, itu rumusnya adalah min log OH-. Jadi pakai penerapan rumus logaritma. Oke, next. Nah, adapun perhitungan pH. Jadi kayak seperti yang saya bilang tadi, bahasa itu juga ada pH-nya, cuma pH-nya tadi lebih dari 7, kayak mulai dari 9 sampai 13 sampai 14 bahkan. Nah, adapun perhitungan pH larutan basa tidak dapat ditentukan secara langsung karena tadi POH itu adalah ionnya adalah OH-, jadi POH ya. Nah, untuk mengetahui cari pH-nya kita menggunakan namanya kesetimbangan air atau KW. Nah, di mana KW itu rumusnya adalah H+ dikali ion OH-, konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH-. Pada keadaan standar atau istilahnya pada suhu 25 derajat Celcius diketahui harga KW itu adalah 10⁻⁴, sehingga PKW-nya adalah 14. PKW sama dengan 14. Nah, jadi pH-nya sama dengan, bisa dicari pH sama dengan 14 dikurangi POH. Untuk cari pH juga gitu. Untuk cari POH berarti 14 dikurangi pH. Oke, kita coba aja latihan soalnya. Kalau biasanya kalau nggak latihan soal nanti bingung. Oke, semangat contoh. Nah, ini ada contoh. Ditentukan konsentrasi ion H+ dan pH dalam larutan HCl 0,01 m. Kita membuat rumus ionisasi terlebih dahulu. HCl menjadi apa? HCl menjadi H+ ditambah Cl-.
Oke, udah ketemu tuh Han. Plusnya ada berapa di situ? Karena hanya cuma satu, berarti ininya cuma satu. H plus rumusnya apa? Rumusnya seperti dia tadi, karena di sini H plus berarti asam A dikali Ma. Ketahui A itu adalah jumlah dari atom H-nya. Lepas di sini atom H-nya ada berapa? Ada satu, berarti A-nya berapa? Satu. Konsentrasinya berapa? Konsentrasinya di sini 0,01 m. Jadi 1 dikali 0,01, maka ion H plus adalah 0,01. Oke, diketahui nih konsentrasi ion H plusnya. Kemudian kita mencari pH-nya. pH rumusnya kayak tadi, min log H plus. Nah, pH rumusnya sama dengan min log H plus. Kita tahu bahwasanya H plus itu tadi 0,01 bisa ditulis 1 dikali 10 pangkat min 2. Jadi min log 1 kali 10 pangkat min 2. Diketahui pH-nya 2, min log 1, berarti pH-nya sama dengan 2.